Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusila Setianto. Kali ini masih di Hypnosis Series, tapi saya secara spesifik mau membahas tentang manfaat dari prainduksi. Nah, seperti kita ketahui, ada sekitar 9 tahapan dalam proses hipnoterapi atau hipnosis, mulai dari prainduksi, lalu induksi, lalu nanti pendalaman, tes kedalaman, pemberian sugesti, konfirmasi, sampai nanti ada post hypnotic suggestion, terminasi, dan ada tahapan lainnya. Nah, tapi kali ini saya ingin membahas pentingnya melakukan prainduksi dalam sesi hipnosis maupun hipnoterapi. Kenapa ini penting? Karena inilah bagian awal kita melakukan pre-talk, bahasanya pre-talk atau prainduksi atau lecturing kepada klien dalam sesi hipnoterapi atau kepada suyet ketika kita ingin melakukan stage hipnosis. Yang perlu kita ketahui, prainduksi adalah momen dalam stage hipnosis kita sebagai sutradara mencari seorang aktor yang siap bermain permainan sugesti. Ya, itu dalam sesi stage hipnosis. Tapi dalam hipnoterapi, prainduksi ini adalah momen di mana kita mengedukasi klien kita untuk mau melakukan terapi. Nah, ada empat manfaat ya, empat manfaat kita melakukan prainduksi. Entah itu dalam sesi hipnosis atau stage hipnosis atau dalam hipnoterapi. Yang pertama adalah membangun keakraban. Disinilah kita mengenalkan diri sama klien, siapa kita, menjelaskan apa tuh hipnosis tentang gelombang otak, lalu memberikan edukasi tentang bagaimana orang yang sudah melakukan hipnosis dalam teknik hipnoterapi ya. Tapi dalam stage hipnosis kita jelaskan bahwa klien bisa mengontrol dirinya, dia bisa menyetujui mau atau tidaknya di hipnosis. Kita jelaskan di sini nih. All hypnosis is self hypnosis. Nah, membangun keakraban ini nanti tujuannya adalah membangun kepercayaan bahwa tujuan kita melakukan stage hipnosis adalah hanya untuk memunculkan fenomena hipnotik ketika seseorang mau. Sekali lagi, ketika seseorang mau. Saya pernah satu kali melakukan stage hipnosis, lalu induksinya nggak kuat, dia nggak percaya. Akhirnya ketika tidak percaya dan tidak terhubung, terjadi apa? Penolakan, resistensi. Kasih kata kunci kepada suite atau klien bahwa all hypnosis is self hypnosis. Terjadi fenomena hipnotik karena klien atau suite mau dan mengizinkan diri kita memandu imajinasinya dan dia pun menikmatinya. Keterhubungan dan kepercayaan. Yang kedua adalah lecturing sama educating. Ini bagian penting. Lecturing itu menjelaskan tentang fenomena hipnotik, bahwa fenomena hipnotik itu terjadi kalau memang kalian sudah tahu, sudah punya pengalaman. Karena kata-kata yang kita sampaikan itu sangat masuk ke pikiran bawah sadar klien. Dan kita jelaskan bahwa komunikasi dalam hipnotik adalah komunikasi dengan pikiran bawah sadarnya. Lalu edukasi. Ini bagian penting membangun keakraban ini. Tahap pertama dari tahap pra-induksi. Nanti namanya banyak, ada pre-edukasi, ada lagi pra-hypnotic education, ada lagi pra-hypnotic suggestion, banyak. Yang pertama membangun keakraban, yang kedua adalah mengurangi kecemasan. Kita nggak bisa bohong. Orang mendengar kata hipnotis, kalau misalkan kita nggak edukasi dia, pasti takut dirinya dikontrol sama si penghipnotis. Lalu takut aibnya terbongkar. Oh, dia punya masalah-masalah, takut terbongkar aibnya. Yang ketiga, takut tidak bisa bangun saat hipnosis. Ini adalah fenomena yang akan terjadi. Makanya pra-induksi ini tujuan tadi mengurangi kecemasan. Bagaimana percaya sama kita, bagaimana terhubung sama kita, bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik dan bisa mengedukasi orang. Nah, kalau misalkan seseorang sudah takut dengan kata-kata hipnotik, otomatis ketika mendengar kata hipnosis, nah bagaimana caranya? Ada dengan melakukan bingkai atau reframing. Ada dua hal, reframing bisa di sini atau bisa di sini. Misalnya contohnya apa reframing? Kita main permainan imajinasi yuk. Nah, itu pertama. Mau nggak kita bermain dengan raksasa terbesar dalam pikiran kamu? Mau nggak kita bermain-main dengan pikiran bawah sadar untuk
kemunculan fenomena hipnotik. Kita mau ya bermain pura-pura hipnosis ya. Kita mau ya bermain berpura-pura ya, main drama-dramaan ya gitu. Atau pernah nggak kamu tidur ayam? Pernah. Tidur alfa siang-siang pernah. Itu adalah fenomena hipnotik. Kita bisa gunakan itu. Tapi kalau dalam terapi, dalam stage hipnosis, usahakan membingkai kata, tidak langsung straight ke hipnosis kepada seseorang yang masih baru. Katakan bahwa komunikasi hipnosis adalah komunikasi menembus pikiran bawah sadar. Itu pun jika klien mau. Jadi yang kedua dari manfaat praedukasi adalah mengurangi kecemasan. Lalu yang ketiga adalah manfaat dari praedukasi adalah membangun mental positif. Apa? Kita bilang sama klien bahwa hipnosis ini punya manfaat yang baik jika klien mau. Karena sudah banyak orang yang menggunakan hipnosis. Memberdayakan imajinasi, kita melatih imajinasinya sehingga bisa keluar dari keterbatasan berpikirnya. Makanya beberapa pakar hipnosis mengatakan bahwa sebaiknya hipnosis ini baik, bisa dipakai di dunia pendidikan, bukan hanya terapi, bisa dalam dunia kedokteran. Jadi ada imajinasi yang bisa gunakan dan dimanfaatkan dalam pendekatan dari sebuah bidang atau disiplin ilmu. Pembuktian. Nah, maksudnya apa? Kita akan membuktikan dari prainduksi ini bahwa hipnosis itu banyak manfaatnya. Kita bisa pakai cerita, kita bisa pakai video, atau bisa dengan tes sugestibilitas. Makanya di prainduksi juga kita bisa sisipkan itu. Istilahnya adalah pra-induksi atau pra-hypnotic suggestion. Lalu harapan, ekspektasi. Di pra-induksi kita bisa tahu harapan-harapan klien itu apa sih ketika dalam dunia hipnoterapi. Tapi kalau dalam dunia stage hipnosis, apa sih harapannya mau jadi aktor kita gitu kan? Mungkin dia punya harapan satu, dia ingin percaya dirinya meningkat. Yang jelas dia masih bisa mengontrol. Saya pernah melakukan stage hipnosis, saya berikan harapan dia untuk ngasih uang. Rupanya dia mau, rupanya ada ekspektasi itu. Nah, kalau dalam hipnoterapi kita bisa tahu nih harapan-harapan dia ke depan dalam sesi terapi apa. Yang kelima adalah frame dan reframing, membingkai ulang cara berpikir atau membingkai cara berpikir. Disinilah tahapan pra-induksi. Memang agak lama. Kadang-kadang kita lupa. Gagal melakukan edukasi bisa jadi gagal sugesti. Gagal melakukan edukasi bisa jadi gagal melakukan shock induction atau progressive relaxation. Makanya di sini kata kuncinya. Oke, frame dan reframing berarti membingkai cara berpikir untuk memberdayakan. Yang kedua membingkai ulang. Misalkan dia bilang aku takut. Nah itu modalitas. Aku takut gak bisa bangun. Ya kita jelaskan bahwa banyak orang ketika melakukan hipnosis itu bisa memberdayakan. Saya juga punya ratusan klien, punya juga ribuan klien. Anda bisa gunakan banyak cara untuk mereduksi kecemasan. Ya. Selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Jadi prainduksi dari tahapan ini sampai tahapan ini adalah mengumpulkan informasi. Apa? Modalitas. Misalnya apa modalitas? Cara ngomongnya, saya melihatnya, saya mendengarnya, saya merasanya, dulu aku. Modalitas bisa berhubungan dengan panca indera, bisa dengan pengalaman. Ya, jadi ada frame of reference. Jadi ada bingkai berdasarkan pengalaman di masa lalu. Yang kedua adalah pola dan kebiasaan. Nah, nanti kalau teman-teman belajar NLP ada namanya metaprogram. Orang ini menghindari masalah atau mendekati masalah. Ya, kalau bahasa hipnosis fight or flight. Jadi munculnya masalah yang dihadapi ini fight atau flight. Ya, dalam sesi terapi. Tapi kalau dalam sesi stage hipnosis orang ini memang percaya dirinya bagus atau biasa saja. Jadi lagi-lagi kalau dalam stage hipnosis kita cari orang yang yakin dan mantap sama kita. Yang dua, situasi dan realitas. Apa sebenarnya situasi yang dihadapi orang tersebut ketika dalam sesi hipnoterapi? Realitasnya, realitas berpikirnya di sini dibedah ya. Objektif tadi sesuai dengan harapan. Ini harapan adalah impian yang ingin dicapai. Tapi objektif adalah tahapan-tahapan untuk mencapai harapan ini. Ya, ini juga penting. Yang adalah kesiapan di hipnosis. Kayak seorang yang lagi belajar, kita harus tahu orang ini siap atau tidak di hipnosis. Ya, makanya edukasi, membangun kepercayaan itu penting. Yang terakhir adalah kontrak. Prainduksi juga ngomongin kontrak. Maksudnya apa? Ketika dia ingin mencapai sesuatu, ingin melakukan perubahan,
dia mensepakati dulu bahwa ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Jika ditanya seperti ini, mungkin nggak hasil dari hipnosis atau hipnoterapi permanen? Lagi-lagi, permanen seperti kesembuhan, itu hanya bonus. Untuk bisa menjadi permanen, dia harus melakukan berulang kali tugas-tugas yang diberikan sama hipnoterapi. Konsepnya apa? Repetisi. Sehingga ada pola baru dalam pikirannya, ada bangunan baru yang tujuannya merubah diri. Contohnya merokok. Dia ingin berhenti merokok secara permanen. Pertama ada willpower-nya, ada will terapinya, ada keinginan kerasnya, ada pain and pleasure-nya. Lalu hipnoterapis kasih tugas, entah itu bentuknya sugesti ataupun apapun. Lalu efek permanensi itu adalah efek dari usahanya dia yang dilakukan secara terus-menerus. Oke, itu dia singkat manfaat dari induksi: membangun keakraban, mengurangi kecemasan, membangun mental positif, dan mengumpulkan informasi. Oke, sekian dari saya. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Berikan manfaat kepada orang banyak bahwa hipnosis adalah sebuah profesi dan Anda menjadi bagian dari pengembang profesi itu. Sekian dari saya, Yusdillah Sutrianto. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam. Bye.